Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam yang membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar kita mampu mendeskripsikan maupun menjelaskan bagaimana peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Baik, langsung saja yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal sendiri ini berdiri pada tahun 1526 Masehi yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang berketurunan Timur Lain. Beliau seorang putra dari Umar Mirza. Daulah Mughal bukanlah kerajaan pertama yang ada di India, namun sebelumnya sudah ada dinasti Umayyah di bawah Khalifah Al-Walid yang berusaha membuka India. Terdapat pula beberapa kerajaan kecil yang bercorak Islam yang ada di India, yaitu seperti dinasti Mamluk pada tahun 977 sampai 1186 Masehi. Kemudian ada Khalji pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Ada Tughlaq pada tahun 1320 sampai 1412 Masehi. Kemudian ada Sayyid pada tahun 1414 sampai 1451. Kemudian yang terakhir ada Lodi pada tahun 1451 sampai 1526 Masehi. Selain itu juga India juga telah mempunyai hubungan perdagangan dengan bangsa Arab, dan perdagangan itu berlangsung sampai Islam masuk ke India. Walaupun Mughal tidak sebesar Turki Utsmani, namun Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India yang mayoritas penduduknya yaitu beragama Hindu dan jumlah masyarakat Islamnya itu hanya minoritas saja. Kemudian next, yang selanjutnya yaitu Babur berhasil menguasai daerah Samarkand pada tahun 1494 dan Kabul pada tahun 1504 Masehi dan India 1526 Masehi. Jadi sebelum Babur menguasai Daulah Mughal, beliau sebelumnya telah menguasai daerah Samarkand, Kabul, dan yang terakhir yaitu India. Ketika ayahnya meninggal pada Senin 8 Juni 1494 Masehi karena dibunuh, Babur mewarisi daerah Fergana. Beliau sekitar umur 11 tahun. Babur bercita-cita menguasai Samarkand yang merupakan kota terpenting yang ada di Asia Tengah pada saat itu. Pada saat itu, Samarkand diperintah oleh Sultan Baisanghar Mirza dan di sana sedang terjadi perang saudara. Setelah kurang lebih 2 tahun, Babur yang bekerja sama dengan Sultan Ali untuk menghancurkan Samarkand, Sultan Ali dan Babur berhasil mengepung Samarkand selama 7 bulan. Pada saat itulah Sultan Baisanghar beserta 300 pengikutnya menderita kelaparan dan melarikan diri ke Kunduz untuk mencari perlindungan. Babur menduduki Samarkand tidak terlalu lama, karena kemudian ternyata di Fargana yang merupakan ibu kotanya mengalami sedikit permasalahan, yaitu Sultan Ahmad Tambal menuntut bahwa Andijan dan Aksi harus diserahkan kepada Jahangir. Namun Babur menolak sehingga menimbulkan peperangan. Namun Sultan Ahmad Tambal menyatakan mundur dari peperangan. Setelah mampu meredakan masalah yang ada di Fargana, Babur kembali ke Samarkand, namun ternyata di sana sedang terjadi pemberontakan. Kemudian berkat bantuan Ismail I,
raja dari dinasti Safawi, Babur dapat menaklukkan kota Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Lalu Babur pergi mengembara dan di tengah pengembaraannya ia bertemu dengan Amir Muhammad Bakr di Tirmiz yang menyarankan untuk mencoba peruntungan di Kabul. Pada tahun 1501, Raja Kabul yaitu Ulugh Beg meninggal dan menyerahkan tahta kepada anaknya yang bernama Abdul Razak Mirza. Namun Zikir Beg berupaya menentang pemerintahan di bawah kekuasaannya Abdul Razak Mirza, sehingga Abdul Razak Mirza membunuh Zikir Beg agar tidak mengganggunya. Nah, dari pembunuhan tersebut memicu terjadinya pemberontakan selanjutnya, yaitu Zunnun Beg Arghun melalui putra bungsunya Muhammad Mukim menyerang Kabul dengan pasukan Hasna dan memaksa Abdul Razak untuk mencari perlindungan di antara orang Afghanistan. Muhammad Mukim memegang kekuasaan di Kabul selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Babur pergi ke Kabul dan dengan mudah menyingkirkan Muhammad Mukim. Kemudian pada tahun 1507 Babur memutuskan untuk pergi ke arah Hindustan. Pada saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, sedang dilanda krisis sehingga mengalami kekacauan di pemerintahan India. Pada saat itu juga Babur dengan mudahnya masuk ke India. Sehingga pada tahun 1525 Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya untuk pergi ke Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran dahsyat di Panipat antara pasukan Babur dan pasukan Ibrahim Lodi. Ibrahim beserta tentaranya terbunuh dan Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan di kota India. Walaupun Babur bukanlah orang asli dari India, namun dia adalah peletak peradaban Islam baru di India. Oke, next. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Kemudian ada beberapa sultan yang pernah memimpin Daulah Mughal, yaitu yang pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur atau yang biasa disebut Babur. Beliau merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Dalam masa pemerintahannya di Daulah Mughal ditandai 2 persoalan besar. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Hindu berusaha bangkit melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak pada tahun 1526 dan 1527 Masehi. Serta munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Babur berhasil mengalahkan dan menyelesaikan semua persoalan tersebut. Lalu Zahiruddin Muhammad Babur wafat pada tanggal 26 Desember tahun 1530 Masehi. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Humayun, yaitu anaknya, pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun yang bernama lengkap Nasiruddin Humayun, ia dikenal seorang raja yang dermawan, ramah, dan suka memaafkan. Pada masa pemerintahannya, kondisi kerajaan Mughal tidak stabil karena mengalami sejumlah perlawanan. Di antaranya, dari orang-orang Afghanistan yang berusaha menggulingkan kerajaan Mughal di bawah pimpinan Mahmud Lodi di Jaunpur, dan orang-orang Afghanistan kalah. Kemudian yang kedua, orang-orang Afghanistan di bawah kekuasaan Sher Khan dan menguasai Chunar. Dan yang ketiga, yaitu di Gujarat terjadi pemberontakan yang dilakukan Bahadur Shah yang berusaha menggulingkan pemerintahan Humayun. Di sisi lain, orang-orang Afghanistan di bawah pimpinan Sher Khan dapat menguasai Bengal dan dengan cara ini mereka memperoleh kekuatan. Pada tahun 1539 Masehi, terjadi pertempuran Chausa, yaitu pertempuran antara pasukan Mughal dan pasukan Sher Khan. Pasukan Mughal kalah dari
pasukan Mughal kalah dan harta yang dimiliki Daulah Mughal jatuh di tangan Sher Khan. Kemudian Humayun tidak tinggal diam, beliau mencoba mengadu pedang dengan orang-orang Afghanistan. Pada tahun 1540 Masehi terjadi perang antara Mughal dengan orang-orang Afghanistan di Konus. Namun kerajaan Mughal kalah lagi. Kemudian Humayun melanjutkan ke Persia dan mencari perlindungan dengan Raja Safawi yaitu Shah Tahmasp. Di sini pula ia membangun kekuatan militer yang hancur dan berkat bantuan Shah Tahmasp yang memberinya pasukan 1256 dan terkumpul sejumlah 1456 orang. Humayun mencoba kembali merebut kekuasaannya di Delhi. Akhirnya pada tahun 1555 Masehi ia menyerbu Delhi dan dapat mengalahkan kekuatan Sher Khan. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya telah mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Lalu setelah Humayun wafat digantikan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Beliau lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Beliau akrab dipanggil dengan Akbar. Akbar menjadi raja terbesar di Daulah Mughal dan menggantikan posisi ayahnya ketika usia 14 tahun. Karena usianya yang masih belia, maka urusan kerajaan diserahkan kepada Bairan Khan, yaitu kawan dekat ayahnya, yang beraliran Sunni. Di awal pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan dari sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak berusaha masuk ke Delhi. Perang ini diberi nama Panipat II, yaitu yang pada tahun 1556 Masehi. Perang tersebut dimenangkan oleh Mughal sehingga Agra dan Gwalior berhasil dikuasai Mughal. Nah, setelah itu Akbar dewasa mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairan Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Setelah persoalan selesai, ia berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Rantobar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Nurhala, Ahmadnagar, dan yang terakhir ada Asirgah. Wilayah yang luas tersebut diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik, yaitu seperti militer. Keberhasilan Akbar di dunia militer menandai berdirinya Mughal sebagai kesultanan besar. Akbar juga menerapkan politik sul-e-kul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Dalam agama, ia mengumumkan agama baru yang bernama Din Ilahi, yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Serta usaha lain Akbar adalah membentuk Mansabdaris, yaitu lembaga public service yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan. Kemudian beliau wafat pada tahun 1605, bertepatan pada tanggal 16 Oktober. Kemudian setelah beliau wafat, digantikan oleh Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir, yaitu pada tahun 1605 Masehi sampai 1627 Masehi. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 Masehi di Fatehpur Sikri. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Ia adalah penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga Din Ilahi menjadi hilang pengaruhnya di daerah Mughal sana ya. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram. Khurram tersebut yaitu
putranya sendiri. Dengan bantuan Panglima Muhammad Khar, Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Berkat usaha permaisuri, pertengkaran tersebut dapat padam. Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Kemudian beliau wafat pada tahun 1627 Masehi. Oke, yang selanjutnya setelah Jahangir wafat digantikan oleh Shah Jihan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Shah Jihan ini lahir pada 5 Januari 1592 Masehi. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan, yaitu yang pertama Raja Jujar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afgan Pir Lodi atau Khan Jahan. Pada tahun 1631 Masehi, pemberontakan ini dapat dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Di bidang kebudayaan, sesuatu yang sangat gemilang yaitu perpaduan Turki, Mongol, Persia, dan India yang terlihat pada bangunan Taj Mahal, dan juga masjid-masjid. Shah Jihan wafat pada 2 Januari tahun 1666 Masehi. Kemudian setelah Shah Jihan wafat digantikan oleh Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb bergelar Al-Mahir Padshah Ghozi. Kebijakan yang dirintis oleh sultan sebelumnya banyak diubah, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang Hindu. Contohnya seperti melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan lain-lain. Hal tersebut menyulut kemarahan orang Hindu sehingga menimbulkan pemberontakan. Namun karena Aurangzeb kuat sehingga dapat dipadamkan. Sehingga beliau wafat pada tahun 1777 Masehi. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh Bahadur Shah pada tahun 1707 Masehi sampai 1712 Masehi. Beliau merupakan penganut Syiah. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ia dihadapkan pada perlawanan Sikh dan perlawanan penduduk Lahore. Ini karena Bahadur terlalu memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Mulai saat inilah Daulah Mughal memasuki kemunduran. Kemudian yang selanjutnya yaitu Jehandar. Beliau memimpin pada tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Beliau memimpin sangat singkat di Daulah Mughal. Nama lengkapnya yaitu Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahannya, Shah Alam Daulah Mughal diserang oleh pasukan dari Afghanistan yang dipimpin Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal berakibat jatuh Mughal ke tangan kekuasaan Afghanistan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi sebagai Sultan. Akbar II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi, pengganti Shah Alam memberi konsesi kepada East India Company atau EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana diinginkan oleh pihak Inggris. Dengan syarat perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga di istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya Inggris di India. Kemudian yang terakhir yaitu Bahadur Shah pada tahun 1837 Masehi sampai 1858 Masehi. Pada masa pemerintahannya ia menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh Jehandar yaitu ayahnya. Sehingga pada pemerintahannya Bahadur Shah, Daulah Mughal mengalami keruntuhan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.